pajak. Nah, Ibu Bapak, topik kita kan tax amnesty. Ya, yang sebenarnya tax amnesty yang sekarang mulai dijalankan itu kan tax amnesty jilid 2 kata orang. Nah, kita lihat dulu kita balik lagi dulu ke tax amnesty jilid 1 ya, itu sekitar tahun 2016. Ada yang menarik Ibu Bapak kalau diperhatikan ya. Undang-undang yang mendasari tax amnesty jilid 1 2016 itu disebut pengampunan pajak. Ya, pengampunan pajak. Tapi masuk di tax amnesty jilid 2 dalam tanda kutip itu tidak lagi didasari undang-undang khusus. Ya. Dan sebutannya pun bukan pengampunan pajak. Nanti kita lihat ya. Dan saya coba menduga, menganalisis apa sebenarnya yang terjadi dengan perubahan nama ini. Karena pasti ada lah ya alasan politis, ya, alasan teknis atau ekonomis kenapa kemudian ada perubahan nama atau ketentuan. Yang tentu nanti akan sangat-sangat berpengaruh pada bagaimana kita sebagai wajib pajak, ya secara khusus orang percaya ya anak-anak Tuhan menyikapi aturan ini. Ya, menyikapi aturan ini. Nah, kalau dulu yang jilid pertama seperti ini, pengaturan teks amnestinya. Jadi kalau namanya aja pengampunan pajak ya. Jadi kalau kita lupa bayar pajak, kalau kita lupa melakukan kewajiban pajak, ya, maka kita diberikan kesempatan ya untuk membayar pajak melalui pengungkapan harta. Jadi logika atau filosofi berpikir dari teks amnesti, khususnya teks amnesti jilid 1 itu adalah ada orang yang mungkin dengan segala alasan itu belum melaporkan harta. Tentu ketika dia belum melaporkan harta, itu ada pajak penghasilan yang belum dia bayar. Itu logika berpikir teman-teman pajak yang dibangun saat itu. Tentu saya yakin di balik kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengampunan pajak ya pasti ada rencana untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar. Tadi disampaikan oleh Pak Christian bahwa pajak itu sumber penerimaan negara paling besar. Ya, 80%, bahkan hampir 85% itu target penerimaan dari APBN itu berasal dari pajak. Jadi memang fungsi pajak yang paling utama kalau secara teori itu ada yang namanya fungsi budgeter, fungsi penerimaan. Karena memang dimanapun, bukan hanya di Indonesia, itu pajak jadi primadona. Ya. Nah, rata-rata hampir setiap tahun itu nggak sampai 100% dari 80% tadi yang kemudian terserap atau terrealisasi. Yang jadi jadi misteri memang atau berkat luar biasa di balik pandemi ini, justru di tahun 2021, ya ini saya sampaikan di chat ya, justru di tahun 2021 itu Dirjen Pajak setelah hampir sekitar 10 atau 15 tahun itu akhirnya bisa mencapai lebih dari 100%. Jadi targetnya 2021 itu hanya 1.230 triliun, tapi terrealisasi hampir 1.280 triliun, jadi 105%-an. Ya. Di 2020 ya mirip kayak tahun-tahun sebelumnya. Yang terrealisasi itu hanya sekitar 80-90%. Jadi target 80%, terrealisasi dari 80% itu hanya 80%. Jadi sebenarnya hanya 64-65% lah efektif pajak itu terserap dalam realisasi penerimaan negara. Hanya 2021 kemarin atau baru 2021 kemarin ya itu kemudian melebihi 100%. Nah ini saya yakin salah satu berkat lain dari pandemi. Jadi di balik kesusahan kita, Tuhan tunjukkan banyak jalan. Termasuk saya sendiri di Petra ya, ketika mengelola bidang sumber daya ini, ada banyak target yang justru jauh lebih cepat tercapai ketika kami work from home. Ya, mungkin cara kerja digital, cara kerja, jujur saja saya jadi lebih tidak sungkan menghubungi teman-teman di bawah koordinasi saya di luar jam kerja ketika WFH. Mungkin itu yang membuat dikit-dikit terpikir target apa, menagih, ya berkoordinasi, yang itu yang kemudian pekerjaan jadi bergulir lebih cepat. Mungkin itu yang membuat teman-teman pajak akhirnya bisa mencapai target. Ya. Nah, teks amnesti jilid 1 saya yakin salah satu tujuannya adalah juga untuk melakukan atau untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Karena tarifnya ini kan beragam ya. Kalau yang paling atas itu artinya saya punya aset dalam negeri yang belum sempat saya laporkan,
ya sampai tahun 2015 waktu itu, ya silakan ya nanti dipajakin. Kalau makin lama saya melaporkan saya kena pajak 5%, ya. Atau kalau saya punya harta di luar negeri, ya, dan saya pengen bawa masuk ke Indonesia, istilahnya repatriasi, juga ikut tarif yang atas. Sementara kalau yang tengah itu berarti saya ngomong ke pemerintah, pemerintah saya sebenarnya punya aset di luar negeri, belum sempat saya laporkan nih, ya, dengan berbagai alasan. Tolong ampuni saya bayar aja 10%. Karena kalau enggak, tarifnya tentu lebih tinggi, seandainya bisa diidentifikasi oleh Dirjen Pajak ya. Jadi kalau bahasa praktisnya, bahasa dunianya, seandainya ketahuan, tentu akan lebih besar sanksi yang dikenakan ke wajib pajak. Ya, kalau yang bawah ini untuk UMKM. Ya, kalau kemudian mendeklarasi atau menyampaikan nilai hartanya yang belum sempat masuk dalam SPT. Ya, ini yang jilid 1 kemarin. Ya, nah pertanyaannya sekarang berapa banyak yang kemudian terrealisasi dari jilid 1? Rupanya nggak banyak-banyak amat. Ya, yang baris pertama itu bicara soal pajak yang dihimpun, ya, pajak yang dihimpun dari persentase-persentase ini. Jadi kalau saya kemudian laporkan harta saya kan harus bayar 2, 3, atau 5%, tergantung kapan saya lapor. Ya, atau yang tengah atau yang bawah itu ternyata yang terhimpun tidak sampai 90%. Ya. Tetapi deklarasi hartanya ternyata melebihi. Berarti saya menduga ini target untuk deklarasi harta terlalu rendah. Ya, deklarasi itu berarti orang mau melaporkan harta, tapi tarif yang dibayar itu yang baris atas. Ya, termasuk bahkan yang sangat sedikit itu repatriasi dari luar negeri. Jadi negara itu berharap orang dari luar negeri punya aset dilaporkan sekaligus dibawa masuk ke Indonesia. Ternyata cuma 14, nggak sampai 15%. Ya bisa dianggap sebenarnya gagal, khususnya untuk deklarasi harta. Tapi dari sisi penerimaan, ya oke lah ya, 80% itu normal-normal biasanya penerimaan pajak. Ya. Yang mengherankan justru deklarasi harta ini tertinggi di dunia saat itu. Ya, Amerika Serikat atau negara Amerika Latin lain yang melakukan tax amnesty justru tidak sebanyak Indonesia. Ya, artinya apa? Sebenarnya tax amnesty ini di negara-negara lain pun ini bukan sesuatu yang menarik. Kedengarannya kayak pengampunan gitu ya, memberikan kesempatan kepada wajib pajak, ternyata memang tidak dimanfaatkan secara baik. Apa alasan wajib pajak tidak memanfaatkan ini ya? Mungkin bisa banyak hal ya, mungkin bisa banyak variabel. Ini gambaran dari tax amnesty jilid 1. Nah, bagaimana dengan tax amnesty jilid 2? Yang sebenarnya namanya bukan tax amnesty. Ya, jadi sengaja saya tidak mengkritisi judul yang disampaikan oleh Pak William karena memang di pasar ya, di market ya, di praktis orang bicaranya ini tax amnesty jilid 2, media dan semacam, termasuk bahkan Kementerian Keuangan ya. Padahal sebenarnya nama produknya itu adalah program pengungkapan sukarela ya, PPS. Di aturan ini di tahun 2021 kemarin bulan Oktober itu muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ini bagian dari reformasi pajak yang paling baru ya, karena reformasi pajak kan reformasi pajak kita pertama kali itu dilakukan tahun 84. Ya. Kalau mungkin ada yang aware, tahun-tahun itu adalah tahun di mana sistem pajak kita berubah dari official assessment menjadi self assessment. Dulu itu kita belum bisa bayar pajak kalau belum ditagih sama negara. Nah, percepatan jumlah wajib pajak itu ternyata tidak secepat percepatan jumlah petugas pajak, sehingga kan negara jadinya nggak bisa mengidentifikasi. Akhirnya dirubahlah pakai self-assessment. Itu reformasi pajak tahap pertama. Terus bergulir sampai akhirnya 2016 muncul tax amnesty jilid 1. Muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang ada klaster perpajakan. Dan paling akhir ini, ya Undang-Undang 7 2021 kemarin, judulnya harmonisasi peraturan pajak. Ya. Di luar isu PPS, mungkin aware ya, di situ ada pemberian lapis PPh paling tinggi 35% bagi WP orang pribadi. Ya, tarif PPh badan kemudian berubah jadi 22%. Untuk PPN ada isu-isu strategis seperti termasuk kami ya, jasa pendidikan itu sudah masuk dalam jasa kena pajak walaupun masih dalam
level dibebaskan. Jadi dulu bukan jasa kena pajak, sekarang jadi jasa kena pajak tapi masih dibebaskan. Ya, sembako itu kan sempat ya, sembako dipajakin dikenakan PPN, iya cuma masih dibebaskan. Nanti mau diatur ulang. Ya, itu isu-isu lain, isu-isu besar yang ada di Undang-Undang 7 2021 tentang HPP. Nah, yang kita bahas malam ini itu judulnya ada di bab 5 namanya Program Pengungkapan Sukarela. Ini aturan pelaksanaannya. Saya beli highlight atau garis merah, beda banget dengan judulnya yang pengampunan pajak. Itu yang saya sempat singgung di awal. Ya, awalnya tax amnesty namanya pengampunan pajak sama seperti atau literally ya diartikan seperti itu. Kenapa tax amnesty jilid 2 itu tidak diberi judul yang sama? Pengampunan pajak juga. Ya mungkin ada alasan ketatanegaraan di sana atau apapun, tapi saya melihatnya mungkin judul pengampunan pajak itu tidak efektif untuk mengajak masyarakat membayar pajak, atau kalau dari sisi lain memaksa orang yang masih belum patuh untuk bayar pajak. Jadi sebenarnya secara esensi Ibu Bapak, TA1 maupun PPS ini sebenarnya itu menyasar teman-teman yang belum taat pajak. Kalau Ibu dan Bapak di sini mengevaluasi diri masing-masing, sudah taat pajak, ya saya dalam kesempatan ini mengatakan nggak perlu ikut PPS. Jadi PPS ini bukan sesuatu yang wajib diikuti, tapi ini kesempatan. Kesempatan buat siapa ya? Yang sempat alpa baik itu juga sengaja ataupun mungkin nggak tahu bahwa harus melaporkan aset, bahwa harus bayar PPh. Tapi kalau kita semua dengan sangat yakin mengevaluasi diri, ya selama ini sudah memenuhi kewajiban pajak dengan baik, maka sebenarnya ya ini sesuatu yang sifatnya kesempatan dan mungkin tidak perlu diambil. Ya, nanti lebih jauh saya tekankan atau saya bahas itu. Kenapa kemudian pemerintah memilih istilah pengungkapan, bukan lebih ke arah pembayaran pajak? Ya, saya tidak akan bahas teknis ya, Ibu Bapak. Jadi kalau mau bahas teknis sekali lagi Ibu Bapak bisa search di berbagai channel YouTube, termasuk kalau pengen ikut acara ini, ya nanti saya kasih juga link pendaftarannya ke Pak William untuk di-share. Ini juga bisa dipakai sih di slide yang tadi juga sudah masuk di chat. Ini tanggal 23 Februari ya, termasuk nanti kalau ada recordingnya saya masukkan di channel saya ya untuk bisa dilihat. Ya, sepertinya ini akan membahas yang teknis nih, yang sosialisasi PPS ini karena sifatnya sosialisasi ya. Tapi sekali lagi saya akan coba menyampaikan konsep besar, gambaran besar bagaimana sih kita menyikapi PPS yang ada sekarang ya. Nah, siapa yang kemudian diberi kesempatan, bukan wajib ya, diberi kesempatan untuk ikut tax amnesty jilid 2 ini ya, atau PPS ini? Kalau Ibu dan Bapak bertindak atas nama pribadi itu namanya WPOP, WP orang pribadi. Biasanya kalau kayak saya kerja di orang ya, kerja di Petra, yaitu masuk pasti dalam definisi WPOP. Ibu dan Bapak yang investor, ya punya saham perusahaan lain, invest di perusahaan lain sebagai pribadi, itu juga masuk dalam definisi WPOP, ya. Atau pengusaha tapi mungkin usahanya masih pada level usaha dagang, belum CV, belum PT, itu juga orang pribadi. Ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak orang pribadi pernah ikut tax amnesty yang 2016 lalu, ya, diberi kesempatan untuk ikut lagi di tax amnesty yang kedua ini. Ya, di PPS ini. Atau itu yang orang pribadi yang kanan ya. Atau kalau Ibu dan Bapak ternyata belum pernah ikut yang pertama dulu, itu juga bisa ikut. Tapi ikutnya yang skema 2. Jadi ada 2 skema nanti di tax amnesty ini, ya, yang PPS ini, ya. Untuk yang sudah ikut yang pertama untuk orang pribadi bisa ikut skema 1 dan skema 2. Sementara untuk yang baru ikut sekarang itu hanya bisa memilih skema 2. Bagaimana dengan kita yang punya PT, kita punya CV, punya firma atau koperasi ya, organisasi ya, bukan usaha dagang, maka lihat dulu, kita ikut nggak dulu tax amnesty yang pertama. Kalau ikut, boleh ya, boleh ikut tapi skema 1 ya,
hanya bisa ikut skema 1. Kalau dulu nggak ikut ya sayang, ya. Kalau ingin memanfaatkan ini nggak bisa, karena memang yang sekarang dibuka itu, yang belum pernah ikut yang pertama hanya untuk orang pribadi, ya. Jadi PT CV Firma itu hanya bisa ikut kalau dulu pernah ikut 2016. Kalau orang pribadi bisa ikut, baik dulu pernah ikut maupun tidak, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya risiko kalau kita baik orang pribadi atau badan ya, anggap saja kita kita melihat PPS ini sesuatu yang masih 50-50 untuk diikuti. Oke, ini dalam tanda kutip risikonya ya. Kalau ibu bapak pernah ikut teks amnesti jilid 1 dan ternyata di PPS ini berpikir untuk tidak ikut, ya, dan ternyata waktu ikut teks amnesti 1 itu belum melaporkan seluruh aset. Jadi dulu ikut tuh teks amnesti 1. Ternyata ya, aset per 31 Desember 2015 ada yang belum sempat terlaporkan. Ya, entah terlewat, entah sengaja atau apapun itulah. Ya. Kalau tidak memanfaatkan PPS yang sekarang dan ketahuan sama DJP, diidentifikasi sama DJP, maka aset itu ya akan dianggap sebagai penghasilan. Beda ya definisi aset dan penghasilan, baik dari sisi akuntansi maupun pajak. Bisa jadi saya dapat aset, tapi sebenarnya itu tidak layak dikenakan PPh. Contoh paling gampang, saya dapat aset dari hibah. Betul saya dapat aset, tapi karena itu dari hibah, harusnya tidak perlu kena PPh. Nah, bisa jadi dulu ibu bapak ikut teks amnesti 1, tapi ternyata dapat hibah belum sempat dilaporkan di SPT. Kalau sampai ternyata per 31 Desember aset yang ibu bapak dapat dari hibah tadi berhasil diidentifikasi oleh DJP, ya itu akan dikenakan pajak. Pajaknya berapa ini tergantung WP badan kah, WPOP kah, atau WP tertentu. Ya. Gimana ngitung, seandainya kita WP orang pribadi ya, gimana ngitungnya? 30% dari tambahan harta. Ya. Istilahnya harta bersih. Ya, nanti saya lihatin gimana ngitung harta bersihnya. Kena tarif 30%, tambah lagi sanksi 200%. Artinya apa? Kalau ibu dan bapak, saya tidak berharap ada di sini, tapi kita memitigasi resiko ya. Seandainya ibu dan bapak dulu sudah terlanjur ikut teks amnesti 1 dan ternyata kurang tertib secara administrasi dalam melaporkan harta sampai akhir 2015, ini risiko yang akan ibu bapak temui kalau nggak ikut PPS. Jadi kalau menurut ibu bapak ini cukup berat, ya, saya dapat hibah rumah 1M. 30% dari 1M. Tambah 200%. Gede nih. Ya. Sudah nggak bisa nyesal lagi gitu ya, karena saya lupa masukin sebagai aset. Coba saya masukin sebagai aset waktu itu kan nggak kena pajak. Wong memang hibah bukan objek pajak. Ya. Mending ikut PPS. Tapi kalau dulu ikut teks amnesti 1 tidak ada masalah dengan pelaporan harta, ya nggak usah takut dengan ini. Ya, kalau dulu sempat ikut teks amnesti 1. Jadi cut off-nya itu per 31 Desember 2015, ada nggak harta yang belum sempat dilaporkan? Ya. Bagaimana dengan ibu bapak, baik orang pribadi maupun badan yang belum sempat ikut teks amnesti 1? Ya, itu berarti hanya berlaku untuk orang pribadi ya. Kalau PT-CV sudah nggak berlaku kalau nggak sempat ikut teks amnesti 1. Ya. Risiko kalau ternyata nggak ikut teks amnesti 1, ya, lalu punya harta dari 2016 sampai 2020, beli aset, dapat aset dari hibah, warisan, atau apapun itu, belum masuk di SPT, ya, per akhir 2020 yang lalu, dan berhasil diidentifikasi atau ketahuan, maka kena tarif PPh yang berlaku. Tarif PPh yang berlaku itu karena orang pribadi, berarti kenanya paling tinggi bisa jadi 30%. Saya yakin ibu bapak di sini diberkati ya, sangat diberkati. Jadi level tarif progresifnya yang paling tinggi 30%. Berarti kalau ketahuan ada rumah, mungkin ditaksir nilainya 5M itu bisa kena 30%. Nah, coba dilihat. Saya nggak pernah ikut teks amnesti 1 nih. Tapi ada aset 2016 sampai 2020 yang lupa saya masukkan dalam SPT tahunan 2020.
Gimana nih? Ya ada risiko kalau nggak ikut PPS dan ketahuan kena tarif pajak berlaku. Tambah sanksi administrasi. Sanksi administrasinya bisa 2% ya dari kekurangan bayar. Ya, jadi kena tarif paling tinggi 30 bisa jadi ditambah sanksi administrasi. Kalau dibandingkan dengan skema tadi, ya skema PPS, tax amnesty 1, tentu lebih baik ikut tax amnesty 1. Ya. Nah, bagaimana skemanya yang PPS sekarang? Untuk ibu dan bapak yang pernah ikut tax amnesty 1, tapi ternyata tadi punya masalah karena sudah ikut tax amnesty, administrasinya agak kacau. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih. Ya. Ibu dan bapak kalau masih punya aset di dalam negeri, ya itu bisa kena yang 6%, ya 6%. Bisa kena yang 8%, ya. Atau punya aset dari luar negeri dan dibalikin ke Indonesia, ya itu kena yang 8%. Oke. Nah, bagaimana kalau saya punya aset baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian saya investasikan. Bedanya dibalikin itu ya pokoknya ditaruh di Indonesia lah asetnya, ya dananya. Kalau yang 6% itu berarti saya investasikan. Investasi baik saya jadi pemegang saham atau dirikan usaha baru. Tapi usahanya memang sangat spesifik ya. Harus terkait dengan energi terbarukan. Jadi saya harus invest sahamnya, anggap aja Pertamina kalau punya usaha energi terbarukan, atau dirikan usaha-usaha yang terkait dengan sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam. Ya, itu kalau mau dapat yang 6%. Ya. Tapi kalau punya aset di luar negeri dan tidak pengen dibawa balik ke Indonesia, tidak pengen diinvestasikan, itu kena yang tertinggi 11%. Itu untuk ibu dan bapak yang mungkin pernah ikut tax amnesty 1, tapi ternyata juga kelolosan karena lupa masukkan di SPT per 31 Desember 2015. Bagaimana dengan yang belum pernah ikut dan ternyata ada aset dari 16 sampai 20? Nah, itu skema kedua. Ya. Kalau ibu dan bapak itu punya aset dalam negeri, kenanya 14%. Ya. Kalau punya aset luar negeri dan dibalikin ke Indonesia, jadi asetnya itu berputar di Indonesia, juga kena 14%. Tapi kalau aset dalam atau luar negeri itu diinvestasikan, dipakai untuk investasi kayak tadi ya, kenanya hanya 12%. Kalau yang 18% itu berarti hanya ngomong, saya punya aset di Australia, nggak saya bawa masuk, nggak saya invest, kena 18%. Kalau dilihat tarif-tarif ini, Bapak, ini jauh dibandingkan tarif tax amnesty 2016. Ini yang kalau saya diskusi dengan teman-teman tax consultant, ya cukup mahal sih, dalam tanda kutip ya. Lebih tinggi dibanding tax amnesty jilid 1. Itu yang membuat mungkin orang kurang tertarik. Ya, orang kurang tertarik untuk untuk invest ya atau memanfaatkan PPS ini. Jadi beberapa saya survei sederhana lah. Banyak nggak kliennya? Waduh, kayaknya uang tebusannya cukup mahal nih, sehingga tidak seramai tax amnesty jilid 1. Artinya yang ngomong itu ya memang punya masalah, entah ikut tax amnesty 1 tapi lupa lapor, atau tidak ikut tax amnesty 1 tapi belum sempat lapor 16 sampai 20, cuma dia lihat uang tebusannya cukup besar, kayaknya dia ini ya memitigasinya dengan cara ya mungkin menunggu nanti kalau ketahuan siapin uang tebusan lebih besar aja lewat ya sanksi yang normal lah, bukan pakai uang tebusan ini. Karena ibu bapak ya, satu yang perlu diingat, termasuk waktu ikut yang tax amnesty jilid 1 ya, dimanapun ya, bukan hanya soal tax amnesty. Sekali kita masuk dalam satu sistem, maka dalam tanda kutip kita terjebak sistem. Ya kan, ketika kita ikut program ini, database itu kan kita makin under surveillance. Sekarang pun kita nggak ikut program apa-apa ya, nama kita sudah pasti masuk di database-nya DJP kan. Cuma kan wajib pajak ini cukup banyak. Tergantung kekuatan sistemnya DJP untuk bisa mengidentifikasi kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita sembunyi ya, bukan itu maksud saya. Tapi poinnya adalah ini moral hazard ya, orang dunia ya, ini bahasa dari moral hazard, bahwa
tunggu aja nanti kalau ketahuan umpama. Itu yang mungkin membuat, ya analisa saya itu yang mungkin membuat tidak banyak orang atau belum banyak orang yang memanfaatkan ini. Ya, jangka waktunya ini sampai Juni 2022. Ya, sudah makin dekat tapi dengar-dengar belum begitu banyak. Sepertinya kasus teks amnesti 1 bisa jadi akan terulang tuh. Ya, tidak banyak yang memanfaatkan. Jadi itu garis besar ketentuan yang ada di PPS atau teks amnesti jilid 2 ini, ya. Nah, apa saja ya yang tersirat sih? Saya sebut tersirat. Karena kalau yang tersurat sudah bisa dibaca semua. Ini tanggapan saya, ini rekomendasi saya, ini masukan saya sebagai akademisi maupun praktisi pajak. Yang pertama, Ibu Bapak, kalau disebut pengampunan pajak, kita lihat definisinya. Ini definisi yang diambil dari Undang-Undang Teks Amnesti 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi maupun tidak dikenakan sanksi pidana. Ya, jadi harusnya saya itu punya pajak terhutang. Supaya saya tidak kena sanksi administrasi dan sanksi pidana, ikutlah pengampunan pajak waktu itu. Dengan cara apa? Ungkapkan harta saya. Ya, berarti logikanya gini, Ibu Bapak. Kalau saya anggap saja investasi, ya, lalu dapat return, dapat cuan gitu ya, 1M. Nah, 1M itu sudah dipotong pajak ketika saya jual saham. Karena kan jual saham itu pasti langsung dipotong pajak oleh otoritas, ya. Termasuk kalau gaji kan, kalau saya dapat gaji itu sama Petra langsung dipotong pajak kan. Ya. Saya hanya lupa ngelaporin harta yang saya dapat dari hasil investasi atau dari hasil gaji tadi. Dari hasil investasi kan tadi dapat duit, sudah dipotong pajak. Saya beliin tanah. Tanahnya lupa saya masukkan ke SPT. Saya dapat gaji nih, ya, dipotong sama Petra. Saya beliin mobil, mobilnya lupa saya masukkan SPT. Pertanyaannya sekarang, harusnya 2016 kemarin ikut pengampunan pajak atau tidak? Kalau Anda tanya saya, nggak perlu. Kenapa? Kan ini kata-katanya pajak yang seharusnya terutang. Saya sudah kok bayar pajak terutang. Kelalaian saya cuma satu, apa? Lupa mengungkap harta. Karena memang aturannya di SPT itu ya, di SPT selain kewajiban pembayaran juga kewajiban pengungkapan. Cuma kita lupa mengungkap harta, itu efeknya tidak sesignifikan kalau kita belum bayar pajak. Kalau lupa mengungkap harta ya udah betulkan aja SPT-nya, ya kan? Selama kita bisa punya bukti bahwa memang atas aset yang saya dapat, atas rumah yang saya dapat, atas mobil yang saya beli, itu memang dari uang yang sudah dipajakin. Tapi kalau saya beli mobil tadi dari uang yang memang belum kena pajak, ya memang layak kita ikut pengampunan pajak 2016. Jadi saya beri highlight pajak yang seharusnya terutang. Berarti kalau ada aset yang belum terungkap, tapi pajaknya sudah terbayar, harusnya waktu itu nggak usah ikut pengampunan pajak. Karena kita ikut pengampunan pajak, kita masuk di sistem makin spesifik, under surveillance kita. Orang yang under surveillance, under pengawasan, gugup, lupa 2015 ada aset yang belum masuk. Terpaksa harus masuk lagi di PPS. Nah, itu yang saya sebut jebakan sistem. Ya, ya memang sih kuncinya berarti kita harus tertib administrasi ya. Harus paham bahwa aset pun harus dilapor. Nanti saya liatin, ibu bapak dapat aset dari, sorry ya, dari warisan pun, itu memang nggak kena pajak. Tetap harus dilapor. Ibu dan bapak beli rumah dari KPR, apartemen pakai KPA, itu laporkan hutangnya. Kalau enggak, itu seakan-akan ibu bapak naik aset, lupa laporkan hutang, itu seakan-akan ada penghasilan yang enggak dilaporkan. Jadi memang harus tertib administrasi, itu kunci utama sih. Untuk tidak perlu ngambil pengampunan pajak atau PPS. Sekali kita enggak tertib administrasi, ya sudah. Akhirnya bergumul kan, ikut nggak ya pengampunan pajak atau PPS ya. Jadi ini definisi pengampunan pajak dari undang-undang yang lalu. Bagaimana dengan PPS? Ya, yang 2021 kemarin. Coba lihat definisinya. Kesempatan, jadi bukan kewajiban ya. Jadi kalau di caption memang disengaja di situ, apakah kita harus taat atau patuh?
Bukan itu isunya. Isunya adalah apakah kita mau mengambil kesempatan ikut ini. Ya tentu yang ngambil kesempatan ini ya yang punya masalah dengan kata kunci yang saya tetapkan ya, punya masalah dengan pembayaran pajak. Karena kalau punya masalah dengan pelaporan, lupa lapor harta, harusnya sih nggak perlu ikut PPS. Cukup betulkan SPT. Selama bukti kita punya bahwa atas aset yang kita beli saya hanya lupa lapor. Sudah ada kok bukti apa pembayaran pajak atas dana untuk pembelian aset tadi. Ya berarti memang urut-urutan buktinya itu harus jelas. Ya, saya beli rumah kan ada dana tuh. Dana itu mungkin sempat masuk di rekening koran itu harus jelas uang yang masuk itu dari rekening mana. Pembuktiannya memang effort pembuktiannya harus lebih, ya. Demi supaya kita tidak kena sanksi, tapi juga nggak perlu ikut PPS. Cuma kalau ibu bapak merasa, aduh jelasinnya panjang, nyari buktinya atau apa, ya sudah, ikutlah PPS. Dengan segala risikonya ya. Bayar uang tebusan, padahal harusnya kita sudah bayar pajak, kok bayar pajak tambahan, plus yaitu kita masuk dalam satu apa ya mungkin kurang bijak kalau sebut jebakan sistem, tapi ya kita masuk dalam list. Mirip kayak kalau di luar negeri ya, sering nonton film-film hukum ya, sekali kita ngelanggar aja terus masuk di list, nama kita masuk database, gampang dicari. Oh ini pernah melakukan pelanggaran nabrak mobil, padahal waktu itu mungkin lagi ngantuk. Ya, seperti itu mungkin gambarannya. Jadi ini kesempatan. Untuk apa? Melaporkan dan mengungkapkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Nah, kewajiban pajak yang mana? Saya sudah bayar kok. Oh, berarti mungkin kewajiban pajak untuk laporin aset. Ternyata betul. Berdasarkan pengungkapan harta. Berarti memang kewajiban pajak yang dimaksud yang belum dipenuhi di sini adalah melaporkan harta. Kalau saya sudah bayar pajak atas itu, menurut saya ya, kita nggak perlu ikut PPS. Ya cuma itu tadi, effort menjelaskan, membuktikan bahwa kita sebenarnya sudah bayar pajak atas harta yang lupa kita lapor itu, ya kita harus punya bukti. Itu makanya ya dari siratan pertama ini, ya itu saya lanjutkan ke siratan berikutnya. Kita juga perlu hati-hati ya, Ibu Bapak. Hati-hati dalam arti gini, siapa tahu kita menganggap remeh sistem yang ada di Dirjen Pajak. Nggak mudah nih teridentifikasi, walaupun ini bukan ciri anak Tuhan harusnya ya. Nggak mudah nih transaksi saya teridentifikasi. Oh, jangan salah. Sudah ada Perpu 2017 tuh, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pertukaran data antara Dirjen Pajak dengan salah satunya perbankan, ya. Jadi automatic exchange of information, ya. Bisa tembus tuh undang-undang kerahasiaan bank demi tujuan pajak. Atau termasuk ini nih, ada yang namanya ILAP. Ada sekitar 70 instansi, lembaga atau asosiasi yang sudah teken MOU dengan Dirjen Pajak. Contoh paling gampang gini, Ibu Bapak transaksi beli tanah. Itu lembaga atau asosiasinya notaris sudah komit bahwa notaris nggak akan tanda tangan akte kalau kita belum bayar pajak namanya BPHTB. Berarti kalau sampai ada BPHTB yang lolos, yang kena si asosiasi, si notaris. Ya. Jadi ada banyak sumber yang bisa dihimpun oleh teman-teman pajak untuk melihat kepatuhan kita. Nah, kalau kita sampai kelewat, kalau kita sampai tidak tertib administrasi, kata saya tadi, ya sudah, manfaatkan PPS ini. Ya, itu sudah jadi bagian risiko atau konsekuensi ya. Selain itu juga kan ada istilahnya ini ya, ada beberapa permohonan ke layanan publik tertentu yang mewajibkan kita punya NPWP kan. Bahkan ada yang minta kita untuk SPT-nya tepat waktu nggak bayar. Padahal dia bukan Dirjen Pajak. Ya karena memang disarankan, diminta oleh Dirjen Pajak untuk melakukan cek atas konfirmasi status wajib pajak. Jadi memang lingkarannya DJP makin luas sekarang untuk tahu. Itulah makanya salah satu yang mungkin ya bisa memanfaatkan PPS ini ya teman-teman yang terlewat ya secara administrasi. Nah, Ibu Bapak, untuk pesan saya adalah di luar isu ada PPS ini atau tax amnesty,
pastikan setiap kali kita ngisi SPT tahunan, ya pastikan bahwa harta bersih kita, ya tambahan harta bersih kita itu harusnya setara dengan akumulasi penghasilan. Sorry, mungkin kurang pas kalau saya katakan harta bersih ya. Tapi sebentar. Tepatnya mungkin tambahan harta bersih. Jadi kalau harta kita 2021 kurangi utang kita 2021 itu ketemu 100. Berarti itu harta bersih 2021 100. Ternyata harta kurangi utang 2020 itu 75. Jadi harta bersih kita 2021 100, harta bersih kita 2020 itu 75. Berarti tambahan harta bersih kita 2021 itu kan selisihnya yaitu 25. Nah, harusnya 25 itu adalah akumulasi penghasilan. Karena logikanya kalau saya naik tambahan harta saya 25, penghasilan yang saya laporkan hanya 20, 5-nya ini bisa jadi diduga sebagai apa? Penghasilan yang belum dilaporkan. Itu yang cara sederhananya itu ya untuk memastikan bahwa SPT kita ini paling tidak dalam tanda kutip aman. Ini bahkan untuk orang-orang yang taat seperti kita itu tetap harus dilakukan supaya kalau ditanya kita bisa jawab kan. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai akumulasi penghasilan? Nah, hati-hati. Yang namanya penghasilan dalam SPT itu bukan hanya, jadi selisih 25 itu tadi bukan hanya penghasilan dari jual barang, dari gaji, itu termasuk penghasilan yang nggak kena pajak. Saya ambil contoh ya, harta kita naik 25 tadi karena rupanya saya dapat rumah dari warisan. Ya. Nah, mentang-mentang itu warisan nggak kena pajak, saya nggak masukin SPT. Karena saya hanya masukkan gaji, saya hanya masukkan hasil investasi. Warisan nggak saya masukin SPT. Padahal warisan itu masuk dalam kelompok yang ketiga. Di SPT nggak masuk. Berarti ketika naik 25, total penghasilan saya cuma 20, padahal 5 itu warisan. Ya, kalau saya tulis 5 kan setara ya antara tambahan harta bersih dengan akumulasi penghasilan. Memang nggak harus sama ya, tetap ada variannya lah ya. Tapi bedanya jangan juga terlalu material. Kalau seandainya ini kita lakukan dan ternyata memang kita pastikan, oh tambahan harta bersih saya memang atas atas penghasilan yang entah itu sudah kena pajak ya atau tidak dikenakan pajak, ya sudah aman, kita nggak perlu ikut PPS. Termasuk isu lain adalah saya nambah harta karena dari hutang yang tadi saya sebutkan. Ya tolong dong hutangnya juga ikut dilaporkan. KPR kemana? Ke BCA. Ditulis. Jangan sampai naik harta 25 tadi, itu ternyata termasuk dari hutang. Hutangnya nggak masuk. Akhirnya kan aset bersihnya jadi lebih besar. Harusnya cuma naik 25 jadi naik 30 atau 50. Rupanya hutangnya nggak masuk. Nah, kalau kondisi ini yang terjadi di kita, ya, padahal kita sudah bayar pajak, menurut saya cukup pembetulan. Nggak perlu ikut PPS. Ya, selama ada bukti yang kita simpan. Ya, jadi atas penambahan harta yang kita peroleh, semua penghasilan sudah dilaporkan dan semua bukti baik itu dari penghasilan maupun hutang tersimpan dengan baik. Ya, tersimpan dengan baik. Itu rekomendasi saya supaya tidak ikut PPS. Tapi kalau ada yang dilanggar, ya, ada penghasilan yang rupanya lupa saya laporkan. Alam arti lupa saya bayar pajaknya. Ada bukti yang nggak bisa saya temukan. Ya sudah, disitulah ibu bapak harus bergumul. Saya ikut PPS atau enggak ya? Saya manfaatkan kesempatan ini atau enggak ya? Gitu. Saya tidak langsung mengatakan ikut PPS karena bisa jadi mungkin ya ada kemurahan Tuhan ya kita diberikan kesempatan untuk betulkan SPT dan ternyata ketemu teman-teman pajak yang cukup bijak ya. Manusia itu tempatnya salah, saya maafkan salah ibu bapak tapi saya nggak lupa ya, cukup masukkan ke SPT umpama ya, seperti itu. Hal lain yang juga mungkin perlu saya tegaskan yaitu ya, ketika ibu dan bapak merasa firm, itu saya sudah mulai lihat 1-2 pertanyaan walaupun saya scanning aja, saya hanya lupa laporkan aset tapi semua pajak sudah saya bayar ya, ada bukti dan semacamnya, ya betulkan saja SPT-nya.
ya. Jadi kesempatan yang diberikan mungkin tidak kita ambil karena memang selain uang tebusannya mahal, juga itu tadi ya siap-siap kita benar-benar kalau ikut tax amnesty itu kan hampir tiap periodik harus laporkan pergerakan harta kita ya. Bahkan kalau kita kembali ke contoh warisan tadi, ibu bapak dapat warisan, aset naik. Ya, seandainya waktu itu ibu bapak tertib administrasi, nggak perlu bayar pajak. Laporkan aset naik, laporkan penghasilan yang tidak kena PPh. Udah. Tapi kalau kita lupa laporkan aset, lalu kita harus bayar uang tebusan tadi, ya sekian persen, itu kan konyol ya, dalam tanda kutip, sorry. Harusnya nggak kena pajak, kok malah bayar uang tebusan. Secara substansi itu sudah tidak masuk dalam esensi atau substansi pengadaan PPS ini. Karena PPS ini hanya untuk mereka yang belum bayar pajak. Ya, itu mungkin kesimpulan besarnya terkait dengan PPS ini. Nah, ini yang juga mungkin perlu kita terus berdoa ya. Artinya gini, apa yang saya sampaikan ini kan pendapat saya sebagai pihak di luar Dirjen Pajak. Ya, teman-teman yang ada di Dirjen Pajak ini kan juga dalam tekanan untuk paling tidak mempertahankan capaian 2021. Ya, ya orang kerja ya punya target dan bisa jadi memang salah satu yang bisa memenuhi target itu yang program ini kan. Nah, ketika ketemu teman-teman AR, account representatif ya, ya mungkin normatif mereka malah akan arahkan ikut aja PPS. Ya, dan itu tidak salah kan. Ya, toh ibu bapak tidak tertib administrasi seandainya betul tidak tertib ya. Tapi itu tadi kita berharap ada wisdom dari kita ya untuk mau paling tidak mulai menata administrasi pelaporan pajak kita. Bagi yang mungkin apa bayar pajak, ayo mulai bayar pajak, dan juga wisdom dari teman-teman pajak untuk melihat bahwa itu tadi, ini hanya masalah belum lapor, tapi pajaknya sudah bayar. Ya sudah, nggak perlulah PPS, dibiarkan pembetulan. Dan privilege itu ada di teman-teman pajak sebenarnya. Nggak perlu sampai presiden atau dirjen pajak untuk memutuskan, oh harus PPS, enggak. Teman-teman pajak di level AR dan semacamnya bisa ngomong pembetulan aja. Cuma sekali lagi, mereka juga dalam tekanan. Kok Anda loloskan WP itu ikut pembetulan, nggak ikut PPS? Nah ini yang saya sampaikan, perlu banyak doa memang untuk dapat wisdom ya. Wisdom sampaikan apa persepsi kita, wisdom sampaikan kondisi kita, dan juga berharap teman pajak ini juga punya wisdom. Saya juga punya banyak rekan teman pajak dan cukup prihatin juga kalau teman pajak juga yang sering tadi ya sempat disampaikan, saya nggak mau bayar pajak karena uang pajak dikorupsi. Itu bukan urusan mereka. Mereka itu sudah bekerja keras untuk dapat uang pajak. Yang justru dalam tanda kutip menghamburkan itu bukan teman-teman pajak, ya di instansi lain lah, tapi tetap memang sebagai bagian dari kita bangsa Indonesia ya. Tapi sebenarnya teman pajak itu sudah lakukan tugas, memang ada oknum ya, tapi sudah agak lama kayak Gayus ya, ataupun beberapa teman oknum lain yang kemudian kong kali kong dengan WP. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak ya. Nah, jadi memang kuncinya di sini. Kalau kita benar-benar pakai hukum hitam putih, memang kita wajib ikut PPS kalau kita lupa lapor aset. Ya, tapi kalau kita coba masukkan esensi atau substansi dan kita bisa sampaikan dan komunikasikan itu dengan baik, ya harusnya sih cukup pembetulan SPT. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Ayo kita diskusi mungkin ya setelah ini. Monggo saya kembalikan ke Pak Sony.